Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Rekan-rekan sekalian, rasanya sudah lama saya tidak upload video baru lagi di channel YouTube saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing lagi dengan rekan-rekan tentang kenapa di dalam organisasi itu cenderung ada konflik yang berasal dari gosip-gosip yang beredar di dalam organisasi. Nah, saya banyak menemukan kasus semacam ini terjadi di organisasi, di perusahaan, gitu, di mana ada banyak isu-isu yang beredar di dalam perusahaan dan dalam organisasi, yang isu itu bergeser dari satu orang ke orang yang lain, kemudian isu itu dibumbui dengan berbagai macam hal-hal lain yang menurut saya itu sesungguhnya tidak substansial. Nah, mengapa hal itu terjadi dan bagaimana kemudian cara kita menemukan simpul masalah dan cara strategi komunikasinya supaya hal ini tidak terulang. Teman-teman sekalian, biasanya di dalam organisasi kita anggap saja seperti piramida begitu. Yang atas itu, pucuk atas itu adalah levelnya para pemimpin yang dia akan mengambil kebijakan strategis. Di level menengah, middle management, yang dia bertugas untuk mencoba menginterpretasi strategi tersebut ke dalam rencana-rencana operasional. Sementara low management atau di piramida paling bawah, mereka kemudian bertugas untuk menjalankan berbagai macam rencana dari kebijakan yang telah di breakdown sama middle management. Yang pertama begini, rekan-rekan sekalian, kita tidak bermaksud berbicara dari aspek negatif, gitu. Tapi ada kecenderungan bahwa orang-orang di bawah itu tidak percaya dengan top manajemennya atau middle manajemennya. Begitu juga sebaliknya, top management itu juga seperti tidak percaya dengan orang-orang di bawahnya, baik itu pemimpin di bawahnya, di lapis keduanya, lapis ketiganya, maupun pada level karyawan atau staff. Satu kata kunci yang memang tidak bisa kita nafikan atau tidak boleh kita tinggalkan dalam organisasi adalah membangun kepercayaan, trust building antar sesama warga, anggota organisasi atau anggota perusahaan. Pemimpin harus berusaha untuk memberikan contoh supaya dia bisa menjadi pemimpin yang layak dipercayai oleh para bawahannya, para karyawannya, para anggotanya. Begitu juga sebaliknya, para karyawan harus berusaha membangun kepercayaan para pimpinannya kepada mereka. Begitu juga sebaliknya. Nah, artinya apa rekan-rekan sekalian? Trust building harus menjadi fondasi utama, fondasi paling awal dalam membangun iklim organisasi yang positif. Oke, satu, itu yang pertama. Yang kedua, ketika trust building itu sudah terbangun, terbentuk, maka membangun jalur pengambilan kebijakan, keputusan yang berlanjut dari atas sampai ke bawah. Maksudnya apa? Jadi begini, jangan sampai dibiarkan orang-orang di bawah mengambil kebijakan di luar dari kewenangan mereka. Yang kedua, jangan sampai mereka mengambil kebijakan atau keputusan yang berbeda dengan keputusan atau kebijakan yang di atasnya. Kalau itu terjadi, itu berarti ada dua kebijakan yang muncul, kebijakan dari top management sama low management dan middle management. Itu seharusnya tidak boleh terjadi. Yang namanya para pemimpin di level strategis, pengambil kebijakan strategis, cara berpikirnya, way of thinkingnya adalah mereka global, strategis. Bagaimana mempercepat laju pertumbuhan organisasi, laju pertumbuhan perusahaan, dan lain sebagainya. Itu yang difikirkan oleh para top management. Middle management, dia harus menjadi mesin penggerak bagi orang-orang di low management dan para staff. Mesin penggerak bagaimana maksudnya? Mereka adalah orang-orang yang diberikan kewenangan untuk menjalankan roda manajerial. Roda manajerial yang dia nanti tugasnya apa? Satu, membuat keputusan-keputusan yang sifatnya teknis. Sebab pelaksanaannya nanti di bawah ya. Membuat keputusan teknis. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi yang real berdasarkan data kepada para
top manajemen agar mereka bisa memikirkan strategi yang terbaik. Yang ketiga, orang-orang di tengah ini harus bisa memfasilitasi kebutuhan dari orang-orang di bawah, low management dan para staff, agar bisa diorkestrasi oleh para top manajemen di level strategis. Nah, bagaimana dengan orang-orang di bawah gitu, yang low management? Orang low management tidak perlu lagi mempertanyakan kenapa kebijakannya begini, kenapa kok harus begitu. Tugas mereka adalah berusaha untuk mencoba mengartikulasikan kebijakan teknis di level middle management agar menjadi sesuatu yang operasional. Operasional itu artinya bisa dilaksanakan, bisa diukur kemajuannya, dan bisa menjadi pencapaian-pencapaian di bawah itu bisa menjadi batu loncatan untuk pengembangan kebijakan-kebijakan strategis lebih lanjutnya. Nah, karena itu rekan-rekan sekalian, kalau trust building-nya tidak terbentuk, kemudian jalur pengambilan kebijakan, kewenangan, keputusan juga tidak terbentuk, maka kita akan susah mengatur laju percepatan pertumbuhan organisasi. Nggak usahlah kita ngomong tentang profit dulu, nggak usahlah kita ngomong tentang lompatan-lompatan kemajuan dalam organisasi itu kalau dua hal ini tidak terbentuk. Dan poin yang ketiga, teman-teman sekalian, dan ini yang saya banyak temukan di beberapa perusahaan, di beberapa lembaga ya, yang saya yang saya diberi kepercayaan untuk melakukan organizational change and development, baik untuk struktur maupun di SDM-nya. Yang ketiga adalah tidak adanya budaya yang terbentuk di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Gini teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, budaya organisasi atau budaya perusahaan tentu saja tidak dibentuk dalam waktu yang singkat. Dia butuh waktu yang panjang untuk bisa mengkristalisasi sebuah budaya menjadi sesuatu yang terbentuk jelas dan bisa kemudian diimplementasikan. Tetapi kalaupun budaya ini belum terbentuk, harus ada usaha untuk membangun budaya ini. Dan rata-rata kegagalan kita itu adalah kegagalan untuk memulai terbentuknya budaya. Kadang-kadang rekan-rekan sekalian, kita tidak menyadari atau bahkan kita kurang aware gitu, bahwa misalnya seperti semboyan, tagline perusahaan, kalimat-kalimat pembangun spirit di dalam organisasi, kemudian cara kita berinteraksi itu kadang-kadang tidak kita bentuk secara secara tepat. Yang ada hanyalah kita mengikuti alur saja dalam organisasi, sehingga kita kesulitan untuk meramu budaya organisasi. Pertanyaannya begini, terkait yang terakhir ini, apakah budaya organisasi ini dibiarkan terbentuk secara generik atau dia dibentuk by design? Saya mengambil perspektif bahwa budaya organisasi harus dibentuk by design. By design-nya bagaimana? Kita harus kembali kepada apa yang menjadi spirit atau DNA dari organisasi itu. Apa yang menjadi spirit atau DNA dari layanan atau produk yang ada dalam organisasi atau perusahaan kita itu. Nah, ketika itu sudah ketemu DNA-nya apa? Nah, DNA inilah yang kemudian harus kita turunkan menjadi nilai-nilai yang bisa menjadi kristalisasi dari apa yang akan kita bentuk di dalam artefak budaya, perilaku budayanya, dan simbol-simbol lain di dalam organisasi itu yang dapat menghadirkan rasa bahwa orang-orang dalam organisasi memiliki sesuatu yang bermakna di dalam organisasi. Dan rekan-rekan sekalian, video ini sebenarnya bisa panjang, tapi saya ingin menghentikannya di sini. Saudara-saudara sekalian, jika kita ingin mengembangkan lompatan perubahan di dalam organisasi, memacu pertumbuhan organisasi, dan menciptakan produktivitas yang oke dalam organisasi, pertama, para pemimpin harus membangun trust building dan menciptakan situasi di mana para bawahan dan orang-orang di dalam organisasi bisa mempercayai dia. Yang kedua, orang-orang di atas, ya, para pemimpin harus juga menciptakan situasi di mana mereka bisa memberikan kepercayaan kepada orang-orang di bawahnya. Tentu saja ada batas kewenangan yang harus diatur. Yang ketiga, buatlah jalur keputusan, jalur kewenangan dan pengambilan kebijakan yang sifatnya hierarkis dari atas sampai ke bawah. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, cobalah secara perlahan membangun budaya organisasi atau budaya perusahaan.
Saya kira 3 hal ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh para pemimpin dan para pengelola SDM di dalam organisasi apapun. Mau dia besar atau kecil perusahaan tersebut, organisasi tersebut, ingatlah organisasi akan berjalan, dia dinamis, dia bisa bertumbuh ketika 3 modal utama ini bisa dibentuk, dikembangkan di dalam organisasi atau perusahaan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Demikian video untuk kali ini. Lain kali saya sambung kembali, dan ingat untuk selalu belajar, menambah pengetahuan, keterampilan, dan ingat jadikan semua itu sebagai nilai tambah bagi pertumbuhan kualitas mentalitas kita, mentalitas tim kita, dan pertumbuhan organisasi kita. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.